4K. Nah, setelah kita install selesai, ya, maka di layar kita, ya, di desktop kita ada seperti ini, Fastune ya. Ini kalau kita klik, nah muncul layar kecil begini. Nah, ini bisa untuk ya mencapter jadi semacam memotret gitu ya, memotret layar screen kita ya. Nah, kalau kita menghendaki feed ya. Ini Halo? share link yang Pak Ardi download. Oh, di share ini Pak. Iya, ya. Oh, ini ya. Biar ya. Ya, oke. Jadi saya pindahkan ke area sini ya. Oke. Nah, itu dia. Ya, monggo. Ya. Oke, Pak. Nah, setelah kita selesai ya, kita nyambung lagi ya. Ini kita pilih yang ini ya, screen recorder. Nah, kalau kita pilih, nah akan tampil seperti ini ya. Ini kalau kita mau merekam window, jadi nanti windownya itu bisa baca PowerPoint-nya dan seterusnya. Kalau ini yang kita pilih, ini kita menyeleksi atau merekam layar tertentu. Nanti kita tentukan layar yang mau kita rekam, lebarnya seberapa dan seterusnya ya. Dan seterusnya ini beberapa pilihan. Nah, yang kalau Bapak Ibu tidak mau susah-susah, pilih saja ini full screen without taskbar. Jadi yang paling bawah ini tidak terekam, yang lainnya kerekam semua ya. Nah, kemudian supaya kalau kita mengklik-klik itu tidak berbunyi ya, itu di setting ini kita atur ya. Nah, ini mouse-nya ini kita nonaktifkan saja supaya tidak mengganggu ya. Kalau kita ngeklik, kalau ini kita hidupkan, ini akan terdengar suaranya. Jadi lebih baik ini settingan ini aja yang diubah ya. Nah, begitu. Kemudian untuk speaker ya, ini bisa mikrofon, bisa speaker, bisa kedua-duanya ya. Nah, kalau kita mau merekam layar, menjelaskan ke anak supaya latar belakangnya itu ada sayup-sayup musik, nah kita pilih ini mikrofon dan speaker. Jadi sewaktu kita merekam layar kita setelkan lagu instrumen gitu dengan lambat-lambat, baru kita mulai perekaman gitu. Ya, kita bisa buka lagu, kita setelkan, kemudian ya, kemudian baru buka layar yang mau kita rekam. Ya. Nah, misalnya di sini, ya, saya mau, misalnya saya punya PowerPoint seperti ini, cuman 2 sebenarnya, ya, tapi ini hanya saya ringkas saja untuk contoh ya. Kalau ini saya delivery ke anak langsung, kemudian anak membuka, ya, anak membuka PowerPoint ini, kemudian memahaminya, mungkin agak kesulitan anak, ya. Jadi kalau mereka buka, kemudian jalankan gitu, ini apa maksud gurunya ini, ya, kesulitan karena tidak ada suara kita, ya. Nah, tapi kalau misalnya ini kita ubah, ya, kita beri suara, ya, kita jelaskan dengan suara kita, maka akan lebih mudah, ya. Jadi pertama kita siapkan dulu yang mau kita rekam, ya. Kemudian proses merekamnya tinggal ini record, ya. Nah, kalau sudah, nah ini dengan baru mempersiapkan ya. Nah. Oke, nah kalau misalnya kita mau memberi judul, tinggal kita klik yang ini, ya. Kalau kita mau beri judul, nah judul kita itu apa, ya, tutorial mengenai apa gitu. Tapi kalau kita tidak ingin beri judul ya tidak apa-apa, ya, begitu. Nah, kalau sudah layar seperti ini, tinggal kita jalankan tutorial kita, ya, PowerPoint kita. Nah, ini kita siap merekam, ya. Ini kita rekam ya, kita klik. Nah, ya. Ini kalau sudah muncul kuning ini berarti sudah siap direkam. Jadi suara kita sudah mulai didengar, ya. Jadi silahkan Bapak Ibu seperti mengajar di depan, ya. Misalnya selamat berjumpa kembali teman-teman. Pada sesi kali ini kita akan membahas bagaimana toh kita menghitung limit X mendekati 0 dari X per sin X. Ya. Kita sudah belajar bahwa cara menghitung limit itu adalah mensubstitusikan. Tapi kalau ini kita substitusikan, kita dapatkan bentuknya 0 per 0. Dan 0 per 0 itu bisa berupa apa saja. Jadi dari
cara mensubstitusikan, ternyata kita belum mendapatkan apa-apa karena nilai 0/0 itu adalah bentuk tak tentu dan bisa bernilai apa saja. Nah, untuk mengatasi hal semacam ini, maka kita membutuhkan pendekatan lain. Ya, nah, perhatikan gambar berikut. Nah, misal seperti ini. Dan seterusnya ya, Bapak Ibu menjelaskan maksud gambar ini dan seterusnya ya. Kemudian baru menjelaskan satu persatu ya. Oh, dari gambar ini bisa kita simpulkan dengan jelas, kita melihat dengan mata kita bahwa luas segitiga ini lebih kecil luas segitiga ini, luas juring, kemudian luas sekian, gitu. Kemudian kita jelaskan, kita sudah belajar luas segitiga itu rumusnya apa dan seterusnya, itu. Nah, dan seterusnya. Jadi setiap step-step ini ya, ini kita jelaskan ya. Kita jelaskan seolah-olah siswa itu sedang mendengarkan penjelasan kita ya. Tidak perlu tergesa-gesa, yang penting penekanan-penekanan yang kita butuhkan itu betul-betul kita tekankan gitu. Nah, dengan begitu ya saya yakin bahwa pemahaman anak itu akan meningkat ya, lebih ceto ya, lebih jelas ya daripada kita share hanya PowerPoint biasa gitu. Nah, setelah kita selesai menjelaskan dan seterusnya ya, kalau hanya seperti ini mungkin lagi ada yang lain lagi ya. Nah, kita buat kalimat penutup ya. Terima kasih sudah memperhatikan dengan serius. Semoga ini semua bermanfaat bagi perkembangan pengertian kalian mengenai limit. Nah, selamat malam atau selamat siang atau dan seterusnya. Nah, kalau mau selesai nih ada tanda kotak di kuning ini ya, ini selesai. Tinggal kita klik saja.